Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio episode narasumber kita. Beliau akan saya langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Arifuddin Mane, SE, SH, MM, dan MH. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. Tapi beliau juga pakar hukum loh, bukan hanya sekedar pakar ekonomi, juga pakar hukum. Dan beliau dikenal sebagai seorang politisi yang berpengalaman karena beliau banyak membantu partai-partai eksis di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur pada umumnya. Dan kali ini beliau hadir untuk membedah isu bersama Bapak Dr. Amiruddin, MP, yang tidak asing lagi, sahabat dan sobat episode. Kali ini kami akan mendiskusikan tema SYL menatap Pilpres, mampukah bersaing? Kenapa ada istilah mampukah? Karena Indonesia Timur ini itu dikenal sebagai kandangnya para petarung. Di sini banyak gerbong politik yang kuat dan memiliki ketokohan yang merata, sehingga setiap tokoh perlu dibedah potensi dan kemampuan untuk menatap Pilpres 2024, tentunya mewakili kawasan Indonesia Timur, sahabat dan sobat episode. Baik, kami langsung membedah. Pak Dekan, saya memanggil beliau Pak Dekan. Siap. Seperti apa kinerja SYL saat ini selama menjabat Menteri Pertanian saat ini, Pak Dekan? Kacamata Pak Dekan. Iya, jadi dalam sebelum kita masuk ke sana ya, dalam ekonomi juga ada namanya marketing politik. Dalam marketing politik sebenarnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kemudian dikaitkan dengan Pak SYL ini. Pertama adalah bagaimana sosok atau produk dalam artian bahwa bagaimana sosok dari Pak SYL itu sendiri. Secara pribadi kita kenal bahwa Pak SYL kan ya kalau bicara tentang pemerintahan dia kan tamat Sempurna perjalanan. Sempurna dia mulai dari bawah, dari kepala desa ya dulu masih kepala desa lurah sampai kemudian jadi camat dari kepala dinas jadi bupati, jadi wakil gubernur sampai pada gubernur dan periode, kemudian saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dan saya lihat itu terakhir ada beberapa juga selain dari Menteri, ada beberapa yang ditugaskan oleh ada beberapa ya saya jabatan yang kosong sementara karena menterinya lagi bertugas diberikan kepercayaan atau amanah untuk itu, sehingga saya melihat secara sosok dari Pak SYL ini, lihat dari kapasitas individualnya, saya kira ya tidak diragukan lagi. Ya, itu yang saya lihat. Dan yang kedua, saya sosok beliau setelah ketika dia diberikan amanah untuk menjadi Menteri Pertanian, saya kira juga beliau juga kekhawatiran kita bahwa bagaimana setelah COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir ini, justru yang menonjol bisa membantu Indonesia itu adalah bidang pertanian. Harus diakui itu. Artinya kinerja dari Kementerian Pertanian itu bisa membantu Indonesia sedikit mempercepat laju ekonomi. Itu harus diakui bahwa hal variabel yang utama itu adalah di bidang pertanian, ilmunya Bapak iya. Dan walaupun beliau itu bukan dari alumni pertanian, baru pertama terjadi barangkali Menteri Pertanian dari sarjana hukum. Tetapi kan dalam konteks kepemimpinan itu saya katakan tadi bahwa dalam marketing politik itu ada pertama itu bagaimana sosoknya dia, produknya dia, dan
dalam manajerial, dalam menjadi seorang menteri, saya kira walaupun bisiknya bukan dari pertanian, tetapi kenyataannya bahwa dia mampu memperlihatkan kinerjanya sebagai seorang menteri yang tentunya punya pengalaman saya sudah sebutkan tadi, dari kepala desa sampai menjadi gubernur, sehingga saya kira dengan pengalaman itu sehingga dia bisa memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Saya melihatnya seperti itu, betul. secara seperti itu. Nah, itu kalau kalau kita mau bedah dari marketing politik secara produk atau secara individual dari Pak Sahrul. Tapi kan bukan hanya itu. Nah, ada banyak faktor banyak faktor yang perlu dikaji kan, baru satu faktor. Iya betul. Baik, buka dari Pak Dekan, sahabat dan sobat episode. Saya langsung ke Pak Dr. Amiruddin. Ini pakar pertanian beliau ini, jadi tentu tahu. Tentu kita tidak mau membanding-bandingkan ya tokoh-tokoh kita, tetapi tentu harus ada pembanding siapa yang berkinerja bagus. Saya melihat bahwa Pak SYL ini dengan pengalamannya pernah menjadi gubernur, ya itu kan skala kecil ya. Memimpin suatu provinsi itu kan artinya menjadi skala kecil rujukan ya untuk melihat kemampuan orang. Pak Sahrul cukup mampu ketika jadi gubernur. Nah, tentu berbicara Kementerian Pertanian, memang ini selalu diandalkan. Bangsa ini kelihatannya memang sangat bergantung pada pertanian. Nah, seperti apa pembeda sosok dari Pak Sahrul dengan Pak Andi Ambrang yang pernah menjabat dari segi kinerja dan juga mungkin dari segi figur, Pak Dr. Amiruddin? Ya, terima kasih Pak Dir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan saya hormati Bapak Dekan ya. Direktur, saya kira pada malam hari ini tema kita bercerita tentang Pak Syahrul Yassin Limpo ya. Seorang tokoh politik yang sangat diakui di Indonesia Timur. Nah, saya kira sosok Pak Syahrul ini sosok yang sangat mumpuni ya. Karena mengapa beliau ini sudah tuntas dalam segala aspek yang Pak Dekan bilang tadi betul. Beliau merupakan lurah, dan perlu diingat dia ini merupakan lurah terbaik se-Sulawesi Selatan. Pada masanya. Nah, kemudian karena keuletan beliau menjadi seorang lurah yang berprestasi, beliau diangkat menjadi camat, dan bahkan di camat di masa itu beliau menjadi camat terbaik se-Indonesia. Pak Dekan ya. Itu di era Pak Soeharto. Nah, mungkin karena beliau ini seorang birokrasi, beliau masih ingin bagaimana membangun Sulsel, mereka menjadikan alat politik menjadi salah satu kader beliau itu menjadi, sehingga beliau terpilih menjadi bupati Goa 2 periode, kemudian menjadi wakil gubernur dan menjadi gubernur 2 periode. Nah, ini saya kira prestasi birokrasi beliau tidak diragukan lagi. Terus ada tanda tanya, kenapa beliau kemarin tiba-tiba diangkat jadi Menteri Pertanian? Itu sontak. Saya bahkan tidak kaget. Karena kenapa? Beliau ini walaupun berlatar belakang dari senior saya di Unhas, beliau ini adalah sarjana hukum dan MH. Nah, beliau ini sebenarnya sudah perlu kita ketahui bahwa di zaman era SBY, beliau ini merupakan bintang utama Mahaputra bidang pertanian. Mengapa? Karena di bidang pertanian karena mampu menyediakan ketahanan pangan waktu itu di 17 provinsi. Nah, inilah salah satu track record yang juga dinilai Pak Jokowi di zaman sekarang. Kemudian saya buka data statistik, ternyata di era dari Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai gubernur 2 periode, dia fokus di 3 bidang pertanian. Yang pertama itu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data statistik menunjukkan kontribusinya itu sangat besar di 3 sektor ini. Iya, 3 sektor itu. Nah, di mana kita melihat di zaman waktu dia dari gubernur periode 2008 itu, di mana kontribusinya itu 2010 itu 29 triliun. Itu meningkat 2018 ketika beliau selesai menjabat itu 110 triliun. Ada peningkatan sekitar 24%. Nah, bukan hanya itu, di dunia pertanian pun kita bisa data statistik yang saya peroleh, itu misalnya bisa overlookkan juga beras. Nah, itu dari situ dia mendapat bintang Mahaputra utama itu. Ketika menjadi gubernur ya. Stok beras. Dia mampu mensuplai ke beberapa daerah karena di Sulawesi Selatan sudah mencukupi. Nah, bisa kita lihat misalnya mampu panen misalnya dia itu pada tahun 2008 sekitar 836.298 hektar. Nah, itu meningkat pada tahun 2018 itu menjadi 1.221.122 hektar. Nah, begitu juga komoditi jagung. Dia mampu meningkatkan ya misalnya dari produksinya ya dari 1 juta
pada tahun 2008 itu 2018 mengakhiri jabatannya itu 2.200.156 ton. Luar Ini sebuah biasa, prestasi. luar biasa. Makanya saya ketika dia jadi Menteri Pertanian saya tidak kaget Tidak kaget ya. karena prestasi beliau ini luar biasa. Nah, Detail sekali. Detail ya, sekali. ini saya kena bicara data karena kita ingin melihat banyak yang mengatakan Pak Sarul itu dari pertanian. Justru beliau layak. Iya. Nah, karena kenapa? Dia sudah melalui dari lurah. Ya, Artinya Pak Jokowi ini tidak salah ya. tidak salah. Orang yang paling tepat dan saya merasa bangga dan bersyukur menjadi orang Timur karena memang gudang-gudangnya orang pertanian itu banyak di Sulawesi Di Selatan. Selatan. Saya kira itu Pak Dir. Terus Nah, kalau Puang Amran ya, perbanding, artinya begini. banding ya. Kita tidak mau membenturkan Ya, oke. kedua tokoh kita, tetapi kan tentu kita harus melihat pergerakan Ya, betul. dunia pertanian ini, khususnya Kementerian Pertanian dalam dua dekade ini, Dua tokoh. Ya. dua periode ini. Oke, oke. Ah. Jadi kalau bicara ini kan Pak Puang Amran kan sebelum Pak Pak Sarul. Sahrul. Iya. Nah, saya kira ini kalau sosok dari Puang Amran Sulaiman, beliau ini yang tidak boleh diragukan lagi. Karena Iya. pertama, beliau ini kan alumni pertanian. Nah, beliau ini sudah bicara tentang permasalahan-permasalahan pertanian itu dari awal. Dari Jadi awal, dia ya. punya database itu. Apa-apa yang diperbaiki, beliau sudah punya gambaran. Nah, beda kalau Pak Sarul. Pak Sarul memang dia sudah hal-hal yang teknis dia ketahui. Iya. Tapi pada substansinya, kalau bicara tentang dua tokoh ini, saya kira mirip ya. Mirip-mirip. Iya. Nah, cuman bicara persoalan pengalaman itu sebenarnya Pak Sarul lebih mumpuni. Iya. Dan Pak Karena ada pengalaman ada di gubernur. pengalaman di birokrasi Iya. dan gubernur. Kalau Pak Amran, jujur ya, walaupun beliau ini seorang peneliti, seorang dosen ya, kemudian Ilmuwan pertanian. ilmuwan pertanian yang mampu menciptakan racun tikus Iya. ya. Nah, ini sebuah prestasi yang gemilang di zamannya Puang Amran Sulaiman. Nah, kemudian beliau juga di zaman beliau perlu diingat bahwa Pak Amran Sulaiman ini adalah seorang pemberani yang dari timur. Iya. Semua mampu Artinya dia tegas ya. pada tegas. saat itu. Jadi impor-impor itu tidak terjadi. Iya. Nah, justru dia ekspor beras ya, jagung itu mampu ditingkatkan ya. Nah, memang di zaman Pak Amran Sulaiman ini mafia-mafia impor itu semua ketakutan di zamannya Pak. Jadi karena keberanian beliau ini, nah sehingga banyak produksi pertanian itu dia banyak meningkat. Baru banyak lahan-lahan yang tidak produktif itu menjadi produktif. Misalnya di Kalimantan banyak misalnya lahan-lahan gambus itu dia rubah, dia sulap. Nah, kemudian di zaman beliau juga banyak bekerja sama dengan TNI, tentara, dengan membuka lahan-lahan sawah. Kemudian zaman Pak Amran Sulaiman juga itu membuat banyak irigasi tersier. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan produksi. Karena beliau ini punya target, beliau ini punya ambisi, punya mimpi yang luar biasa. Nah, sehingga pelanjut beliau di Pak Sarul ini sudah lebih enak lagi. Karena di zamannya Pak Amran Sulaiman itu selain sudah mampu menanamkan konsep tentang ekspor dan lain sebagainya, dan kemudian struktur pertaniannya sudah terlengkapi, sehingga di Pak Sahrul Yassin Limpo ini tidak tinggal melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Amran Sulaiman. Saya kira inilah putra terbaik kita. Jadi kita perlu merasa bangga. Sudah 2 kali kabinet dua kali periode Pak Jokowi ini, Pak Jokowi selalu melirik orang Timur karena yang pertama orang Timur itu pemberani dan tidak bikin malu. Tidak bikin malu, dan saya kira orang-orang yang duduk di sana itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Saya kira itu Pak. Baik, pembuka dari Pak Dr. Amiruddin, sahabat dan sobat Episode, saya langsung ke Pak Dekan. Pertanyaan sama, kira-kira apa perbedaan antara kinerja dan karakter kedua tokoh kita ini, Pak Dekan? Iya, saya kira memang harus diakui bahwa mereka masing-masing punya kelebihan, masing-masing ya. Kekurangannya ada, tapi saya kira sedikit. Iya, betul. Ya, walaupun saya tidak terlalu kenal jauh dengan Pak Amran, tapi saya tahu bahwa beliau juga adalah tokoh yang sangat disegani, dan keberhasilan beliau juga masuk di kabinet itu tidak gratis. Kita tidak segampang yang kita bayangkan, karena dia juga berjuang dari awal untuk menjadi relawan Indonesia Timur. Setahu saya ya, dia menjadi relawan Indonesia Timur, dan itu betul-betul bekerja secara maksimal. Saya melihatnya itu waktu ketika 2014 itu luar biasa pergerakan daripada Pak Amran. Kita juga awalnya tidak kenal. Saya mohon maaf itu awalnya sudah, tapi setelah ada pergerakan beliau membuat bukan relawan relawan yang begitu besar, yang saya melihatnya bahwa mirip dengan kekuatan partai ya. Akhirnya itu dihitung oleh Pak Jokowi, dan saya kira tidak hanya itu, dia
kelebihan dari Pak Amrang itu punya kekuatan, karena kan dalam politik itu saya sudah katakan tadi, tidak hanya individualnya, tetapi ada nilai lain, itu bagaimana price, harga, nilai yang saya masukkan di sini adalah sejauh mana kemampuan seseorang itu punya kekuatan secara, tidak hanya kekuatan ketokohan dalam hal birokrasi misalnya, seperti saya katakan tadi bahwa ada pengalaman-pengalaman, tetapi harus diakui dengan kondisi saat ini, maka butuh kekuatan-kekuatan finansial. Kenapa misalnya JK itu selalu dilirik oleh SBY, kemudian termasuk Jokowi, karena salah satu yang dimiliki oleh JK itu adalah kemampuan finansial yang dimiliki, dan ditambah lagi dengan pengalamannya, sehingga saya sudah katakan tadi masing-masing punya kelebihan. Saya melihatnya bahwa Pak Dr. Amrang di sini, di samping saya sudah sampaikan tadi oleh Pak Dr. Aminuddin bahwa punya pengalaman, punya kapasitas dan berprestasi pada saat dia jadi menteri. Di satu sisi dia punya kelebihan di selain bahwa dia punya kekuatan finansial, dan itu tidak bisa dimanafikan, tidak bisa, dan itu sangat menentukan suatu dalam konteks marketing politik. Itu yang nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang dalam konteks bagaimana harga yang saya masukkan di sini adalah kemampuan finansial, dan itu dimiliki oleh Pak Amran. Seperti misalnya wakil gubernur yang seperti saat ini, ya kan tidak pernah kita bayangkan. Nah sekarang yang menjadi PLT, kenapa mereka dia bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian NA mengambil itu, setahu saya itu karena memang ada kekuatan finansial di situ, dan itu terbukti dengan ketika Pak NA berpasangan dengan Andi Sudirman itu, dia menang, Pak. Kenapa? Karena jalan mulus. Dia jalan mulus karena dua kekuatan yang saling melengkapi. Ada satu kekuatan elektoralnya bagus, di satu sisi di finansial, dan itu sukses, Pak. Ya, sama dengan kasusnya misalnya dengan SBY, JK, kita punya kekuatan finansial. Dua-duanya dimiliki ketokohan dan finansial, tetapi cenderung Pak JK itu finansialnya lebih dominan. Betul. Dibanding dengan SBY memang ketokohannya sama dengan Jokowi itu kan memang tinggal elektoralnya seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Tetap kalau dibandingkan dengan Pak JK itu, ya saya kira itu tadi kalau kekuatannya ada di situ. Nah ini juga kalau kita membandingkan antara Pak Sahrul, ya kita harus akui bahwa ya memang secara pengalaman, ketokohan saya kira panjang. Tetapi ya ingat, finansialnya saya tidak mengatakan sedikit, tetapi ya kita bisa membandingkan lah kan. Nah itu kalau saya lihatnya secara pengalaman ya memang. Kemudian yang kedua ya, harus diakui bahwa dalam marketing politik nilai itu masuk kepada kekuatan partai. Maksud saya begini, apakah Pak SL misalnya mampu untuk dimonitor atau menjadi simbol dari partainya? Nah itu juga masih tanda kutip kan. Misalnya dia Nasdem ini kan menurut saya dia sekarang bukan mencari wapres, tetapi mencari sosok presiden yang bisa mengangkat elektoralnya. Untuk mengejar PDIP. Nah kalau mohon maaf saja kalau misalnya jualannya misalnya bukan presiden ke wapres, karena mohon maaf kalau menurut saya analisa kita bersama Pak PSL itu cocoknya di wapres. Sama dengan Pak Amrang wapres juga. Kenapa? Karena memang harus diakui bahwa kita ini Indonesia Timur, Pak. Bisa dilawan. Kalah geopolitik ya. Secara geopolitik. Nah ini yang menurut saya memang perlu dilihat apakah nilai yang dimiliki oleh Pak Sahrul itu mampu ditangkap oleh partainya, atau dia punya partai enggak? Karena saya tidak yakin juga memang dia punya Nasdem. Tetapi pertanyaan kemudian, apa Nasdem menjadikan dia simbol? Masih tanda kutip kan? Masih tanda kutip. Saya tidak yakin itu dia simbol di situ. Sampai hari ini belum terlihat. Saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu bahwa dia menjadi simbol. Dalam marketing politik itu harus ada partainya yang kemudian di situ dia menjadi simbol. Saya tidak melihat itu. Belum melihat. Saya tidak tahu kalau kedepannya. Dan saya juga tidak memahami kalau misalnya Pak Puang Amrang itu apakah dia punya kedekatan emosional atau bagaimana dengan partai kan? Itu saya juga belum betul. Sana.
Karena belum terlihat juga. Ya, belum terlihat Betul. juga. Ya, itu yang saya lihat ya. Iya. Jadi kalau kita membanding-bandingkan, masing-masing memang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kekurangan. Tergantung dari, kalau saya sih saat bagaimana partai kemudian menentukan sikap untuk bisa menentukan itu. Nah, misalnya kalau kelompok-kelompok, misalnya kelompoknya Anies kan jelas kan, Ya, misalnya, jelas, ya. jelas partainya apa. Dan ada Pak JK di Ada belakangnya, Pak JK di ada Min belakangnya. Rais. Ada Amin Rais, itu jelas kan. Iya. Nah, kemudian misalnya kalau PDI ya tidak usah Iya. beda lagi, pasti dia Iya. tanpa wakil, tanpa partai lain sudah bisa Iya, jalan. sudah bisa. Tapi kalau Anies dia harus minimal Ada 3, minimal Iya. minimal 3 kan. Iya. Nah, kalau misalnya gabung Nasdem, kita sebut saja ya, Golkar. Golkar saya kata sebutin, Iya. Nasdem, kemudian PKS. PKS dengan Demokrat. Demokrat, cukup barangkali Pak Cukup, Dirut. Cukup Pak Dirut. Lebih. Oh, lebih. Lebih. Tidak sama. Misalnya tinggal ya cari wakilnya misalnya, Iya. kan harus diakui itu. Kemudian ada juga Pak yang lagi punya elektoral yang bagus, Ganjar. Pak Ganjar. Itu apakah partainya, saya kira itu ya agak sulit. Iya. Agak sulit, tetapi kalau dalam PDI mau melihat bahwa dia misalnya mau menang, ya pasti pikirannya bisa jadi ke situ ya. Iya. Bisa jadi ke situ, bisa jadi. Iya. Betul. Tapi walaupun tanda-tandanya tidak ada. Kalau Iya. saya lihat belum ada ya, belum. ada. Belum. Belum. Karena memang PDIP kan misterius, Pak. Begitu ya. Iya. Selalu begitu PDIP. Iya, itu saya kira tokoh-tokoh yang punya potensial ketiga ini. Kalau saya dengan Prabowo Iya. terakhir ya, Iya. Prabowo juga harus diakui ada kekuatan-kekuatannya. Apalagi kalau misalnya pasangan dengan Wamaran. Omarai Itu itu kekuatan aman sekali partai. Ya, hebat sekali partai, lebih lagi partainya. Itu juga kekuatan besar, tidak bisa dimenafikan juga. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dilawan dan tidak bisa dikalahkan. Kalau saya melihatnya, walaupun ini dua misalnya dengan kekuatan Anies, kekuatannya juga Ganjar, dan kekuatannya Prabowo, ini masih berimbang Pak. Masih Tidak ada- berimbang. tidak- menurut saya, analisa saya belum ada yang bisa mengklaim bahwa saya akan menang. Tidak bisa. Kalau itu saya sepakat. Tidak ada, belum. Tidak bisa Belum. Pak. Tidak bisa. Siapa Iya. yang punya kekuatan yang Iya. saling Iya. betul-betul bertarung, betul-betul bekerja keras, menggerakkan semua potensi yang dimiliki, baru bisa. Tapi Iya. kalau tidak Pak, siapapun yang lambat pergerakannya itu bisa ketinggalan. Kalau saya analisa saya ya, saya kira seperti itu Iya, Pak. betul. Baik, sahabat dan sobat Itu episode, dua ya. pendalaman dari Pak Deken sangat luar biasa dalam membedah ke tokoh-tokoh kita, Pak Syahrul Yassin Limpo, dan juga kekuatan-kekuatan yang kemungkinan besar beliau miliki dan tidak beliau miliki. Saya langsung ke Pak Dr. Amiruddin. Iya. Ini memang Pak Syahrul ini sudah selesai dari segi kefiguran ya. Kita Iya, tidak iya. sudah membedah. Iya. Jadi artinya tidak perlu diragukan kapasitas beliau. Cuma seperti yang disampaikan tadi Pak Dekan bahwa banyak faktor yang harus dipersiapkan untuk menuju kontestasi Pilpres. Nah, misalnya contoh kayak Pak Dekan tadi sampaikan bahwa beliau belum menjadi simbol. Nah, bahkan ada kabar yang beredar melalui media Pak Dekan, Iya. Pak Dr. Amiruddin, bahwa Rahmat Gobel yang dipersiapkan sebagai tokoh dari Nasdem. Oh, gitu. Saya membaca 2 hari yang lalu di media-media beredar. Saya pikir ini juga menjadi problem di internal ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau Pak Anies misalnya diusung Nasdem, seharusnya kan kader Nasdem lah yang Ya. 02. Dan kalau kita berbicara tentang kader Nasdem, ya Allah Rahmat Gobel, maaf ya, saya tidak meremehkan. Ya, Saya tidak meremehkan Rahmat Gobel, tapi kalau dibanding Pak Sar, ini kalau saya, tetap kalau Pak Dr. Amiruddin. Yang kedua ada Sandiaga. Iya. Tentu Sandiaga juga harus dihitung sebagai perwakilan kawasan Iya. Indonesia Timur. Iya. Selain Pak Jamrang tadi yang sudah kita sebut namanya. Iya. Pak Dr. Oke, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan apa kata Pak Dekan tadi. Jadi memang tidak ada klaim-klaim ya. Iya. Belum bisa karena memang Terlalu dini. terlalu dini. Karena masih ada sekitar 2 tahun lebih ya. Iya. Nah, 2 Ya, tahun lebih. lebih lah 3 tahun. lah. Iya. Ya 3 tahun lah ya. Iya, 3 tahun. Jadi memang sangat ini kemudian kalau kita mengklaim bahwa ini pemenang. Kemarin minggu ini kita mendengar adanya kabar deklarasi antara Prabowo sama Puan. Salah satu Ya, relawan. salah satu relawan. Iya. Bukan Ya, belum resmi. Belum resmi. Itu cuma- relawan. itu hanya menguji saja Iya. ya bagaimana Reaksi, hiruk-pikuk kehidupan Iya, di masyarakat ini apakah simpati atau tidak. Iya. Nah, makanya betul ya, ada juga banyak ya termasuk Anies ya sudah mencoba mendeklarasikan diri Iya. untuk maju. Relawannya. Nah, memang Sandiaga pun kemarin relawannya sudah deklarasi. Sandiaga Uno juga sudah Iya. deklarasi. Nah, sebenarnya semua warga Indonesia punya hak sebenarnya. Iya betul. Nah, cuman yang betul yang kita pedakan tadi yang ujungnya itu adalah finansial. Ya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kesiapan nomor 1. Kesiapan. Ya. Padahal Saya finansial. contoh kasus ya, Iya. macam Pak Syahrul. Pak Syahrul Yassin Limpo ini adalah figur yang sangat kuat. Iya. Kemudian kalau masalah elektabilitas dia miliki untuk
Timur siapa yang terkenal beliau? Ya. Apalagi di zaman sekarang beliau sudah Menteri Pertanian. Betul. Tapi apa yang menjadi kelemahan dari Pak Sahrul? Ya persoalan finansial politik. Iya. Karena ujung-ujungnya adalah melakukan pembayaran terhadap Iya. hal-hal yang kita Iya. mungkin semua sudah tahu ya. Iya. Karena beliau bukan pengusaha. Ya, Itu bukan masalahnya pengusaha. Pak Dika Ya. ya. Betul, betul. Beda Ah. kalau Pak Amran Sulaiman. Dia Pak pengusaha, Amran Sulaiman Sandiaga ini pengusaha, Ya, Rahmat pengusaha. Gobel pengusaha. Ya, pengusaha. iya. Nah, Pak Amran Sulaiman ini kan selain punya usaha, beliau juga punya prestasi yang luar biasa sama Menteri Pertanian. Iya. Sandiaga juga menjadi Sandiaga menteri saat Uno. ini. Sekarang jadi Menteri Iya. Pariwisata. Nah, saya kira beliau ini sudah bergerilya di semua provinsi sudah datangi. Kota kabupaten beliau datangi dalam rangka apa? Untuk sosialisasi untuk pariwisata sekaligus melakukan pencitraan diri beliau. Bahkan Dan bahkan capres loh kemarin. Iya. Deklarasi capres loh relawannya. Iya. Bukan cawapres, capres loh. Sandiaga Uno ini jujur ya, di Gorontalo itu dibincangkan beliau ya. Saya kebetulan lama di Gorontalo. Iya. Beliau ini saya dibincangkan menjadi 02. Iya. Nah, ada pikiran beberapa teman-teman di sana bahwa endingnya bahwa ketika Prabowo tidak maju, kemungkinan Sandiaga yang didorong akan menjadi wakil presiden dari Gerindra, Dari Gerindra. akan mencari siapa paket presidennya yang elektabilitasnya agak baik. Atau bisa saja Prabowo Sandi kembali terulang. Bisa jadi. Kalau misalnya Ada, bisa jadi. mandek Nah, ya di mandek PDIP ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang makanya saya bilang belum bisa kita klaim karena ini masih dinamis perpolitikan di Indonesia kita ini. Dan itu bisa tinggal satu partai ya. Iya. Ya. Tinggal satu partai kalau Iya. Gerindra Gerindra kan 12%. 12%, berarti tinggal iya satu Iya. satu partai yang Betul. sedikit. Dia dengan PKB cukup. Cukup. Iya. Ya, betul sekali. Kalau dia dengan PKS cukup. Kalau dia dengan PKS cukup. PKS kan 8% lebih. Cukup Bisa dengan jadi PKS. berulang lagi nih di Jakarta ini. Jadi makanya semua serba kemungkinan bisa terjadi. Iya. Nah, macam tadi Pak Dekan tadi bilang bahwa macam Wagub yang ada di Sulsel ya. Iya. Siapa yang menyangka bahwa beliau Iya. menjadi gubernur sekarang? Ini tidak ada yang Tidak ada. menyangka. Siapa yang menyangka Kiai Haji Maruf Amin jadi wakil presiden? Iya. Tidak ada yang menyangka. Jadi semua selain itu garis tangan juga Pak Dekan ya. Betul, betul, betul. Nah, itu. Nah, bicara tentang Rahmat Gobel. Nah, justru Pak Dir ya. Justru beliau ini kadang-kadang menjadi gubernur ini. Oh gitu ya. Gubernur Gorontalo. Baru salah aman loh Pak Sarul kalau begitu. Ya aman. Jadi Kalau saya saya kira jadi hanya maju di Pak Rahmat gubernur. Gobel tidak dibincangkan jadi wapres ya. Jadi mereka ini sebenarnya lebih mendominasi di gubernur. Cuma dia lebih berpengaruh di partai dibanding Pak Sarul. Ya kalau Ya, Jadi lebih kalau berpengaruh di kalau partai. bicara Dia partai, wakil ketua DPR. Wakil loh. ketua DPR Ketua DPR. menjadi wakil ketua DPR itu tidak gampang. dan Ya, wakil ketua umum. Ya wakil ketua umum Iya. lagi ya. Wakil ketua umum Jadi, juga ya. ya. Iya, wakil ketua umum. Sebenarnya kalau memilih tentang Anies sebenarnya berpengaruh sebenarnya Pak Rahmat Gobel. Iya. Dia Orang bisa- nomor 3 di Nasdem saat ini. betul Nomor sekali. 3 ya. Ahmad Ali orang Ahmad nomor Ali 2. orang nomor dua. Dia orang nomor 3. Dari Benar. segi pengaruh. Pengaruh. Oh, Iya betul. Itu yang saya bilang tadi. Hmm. Itu ada Pak Sarul bagaimana? Ya itu Ya. problem pertamanya Pak Dekan ya. Dia harus bersaing dulu di internal partai Nasdem itu Iya, sendiri. Iya. Bersaing di internal Indonesia Timur itu Betul. sendiri. Baru menembus. Betul, betul. Tapi tentu maaf saya potong Pak. Ya, kita diskusi ya. Ya kan kita diskusi Iya, santai. Tapi kan tentu Pak Sarul selalu punya cara untuk menembus batasan-batasan yang Iya. menurut orang Betul. sulit ditembus oleh beliau. Bukan Pak Sarul namanya kalau tidak mencari caranya. Iya. Nah, kan gitu. Petarung dulu Ah, ini. petarung ini. Jangan diragukan Ya, kalau betul. soal itu. Betul. Kemudian yang kedua, ada kan tradisi dalam pertarungan politik bahwa ya ada oligarki kan selalu bermain. Iya. Atau pemilik modal kan Ya. selalu Ya betul. bermain. Nah, bisa saja Pak Sarul dalam kapasitas menteri ya sudah dilirik. Iya. Kan itu juga tidak bisa dipungkiri. bisa. Pak Dekan ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Dekan kalau misalnya Pak Sarul mau tembus menjadi, kan kita bicara calon dulu ya, jangan dulu cerita menang Iya, terlalu iya, dini. betul, terlalu dini. Kira-kira strategi apa yang tepatnya dalam pengalaman Pak Dekan sebagai seorang akademisi dan politisi? Langkah-langkah apa yang harus beliau terobos? Tentu beliau membutuhkan masukan, Pak Dekan. Ya. Saya sih yang pertama memang saya sudah katakan tadi dalam marketing politik itu ada price, ada nilai yang harus ada di dalamnya. Ya memang sih Pak Sarul punya nilai. Kenapa nilainya itu adalah dia sekarang menjadi menteri Betul, dan Kaya pengalaman. kemudian yang pertama yang harus dilakukan dia rebut dulu partainya. Itu problem pertama yang harus diselesaikan, Pak Dekan. Selesaikan dulu karena kalau tidak saya khawatir di dalam internal Nasdem sendiri bukan nama beliau yang muncul. Iya. Saya khawatir ya. Iya. Saya khawatir. Apalagi dengan saya sudah katakan tadi, apalagi dengan Nasdem ini akan membuka Kompensi. Ya.
capres dan cawapres barangkali ya. Iya, betul. Tapi saya kira capres yang lebih diutamakan Betul. itu. Dan saya melihat ke Anies kalau Iya, capres. iya. Kecenderungannya kalau saya lihat. Kecenderungannya Ya. kan kedekatannya antara Surya Paloh dengan Pak JK, JK. Ya, itu tidak bisa dipungkiri iya, itu. sahabatan mereka. Iya. Sahabatan dan saya melihatnya bahwa kekurangan bukanlah kekurangan barangkali ya, minusnya itu ada di situ yang pertama. Kemudian yang tentunya minus kedua seperti kita bahaskan tadi itu dia punya kekurangan dalam hal finansial. Iya, Tetapi iya, betul. ya ada yang disampaikan tadi oleh Pak Badir. Dir bahwa ya Pak Sarul itu bukan orang kaleng-kaleng Pak, dia sudah biasa pengalamannya. Bisa jadi ada pemodal-pemodal yang bisa membackup beliau dan jaringannya cukup Kan bagus. apa bedanya dengan Anies, Pak? Ya, Pak Anies dia bukan pengusaha. bukan kan? pengusaha. Iya. Tapi kenapa percaya diri maju Percaya. sebagai capres? Betul. Ya, betul. Gitu. Karena pasti ada Pak JK, ada Surya Paloh yang Itu. pengusaha misalnya Itu kan, saja. itu yang disebut. Betul. Ada Pak bisa jadi juga Pak Aksa Mahmud di bagian dari itu Iya, kan. Jadi kalau kekuatan-kekuatan itu kemudian muncul di belakang Anies, ya saya kira itu juga kuat. Termasuk juga kalau kembali kepada Pak Sarul, kalau Iya. ada kekuatan-kekuatan besar pengusaha yang kemudian betul-betul membackup beliau, itu bisa jadi. Tapi kalau Indonesia Timur saya kira habis. Ah, gitu. Iya, betul. Simbolnya kita tahu, kan? Iya, benar. Kalau Indonesia Timur ada Benar. pengamran CS kan, Iya, ada Pak JK CS. ada Pak JK CS itu jelas. Ini dua gerbong yang menguasai. Iya, Kalau menguasai. Harus kekuatan diakui. ekonomi di Kekuatan Indonesia Timur. ekonomi Indonesia Timur itu harus diakui. Berarti dia harus cari di luar Indonesia Ya. Timur. harus dicari di situ. Harus cari di situ. Itu yang saya lihat. Jadi Pak Sarul harus konsentrasinya di Harus situ. kerja keras ya. Kerja keras. Oh iya, luar biasa kerjanya. Karena saya tidak anggap bahwa di Nasdem sendiri belum tuntas. Kemudian yang kedua tadi soalnya tadi itu bagaimana dia bisa kemudian punya kekuatan-kekuatan, punya amunisi Iya. yang bisa menggerakkan. Ya saya tadi kan jelas nih. Kalau Pak Anies jelaskan ini orangnya. Pak Sarul saya belum mendapat. Iya. Siapa kan? Saya belum dapat kan? Betul, betul. Saya belum dapat. Sampai hari ini memang Iya. belum terlihat siapa tokoh di belakang beliau. Itu yang saya Karena kan tidak cukup dengan hanya kemampuan personal ya. Betul. Andi Amran kenapa dihitung? Karena ada kekuatan di belakangnya. Saya Ada, pikir ada. tidak perlu disebut. Ya, nggak apa-apa disebut lah. Ada Iya, di Kalimantan, Kalimantan. ada keponakan dia, Ya, namanya Pak Jisam, yang saat ini lagi naik daun dari bukan skala Indonesia Timur, nasional dia. Artinya setelah Pak JK beliaulah tokoh Ya. Bugis yang Ya. dari segi dunia usaha yang sangat disegani ya. Betul. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita bedah. Ketika misalnya Pak JK diuntungkan dari permintaan Nasdem, Anies SYL misalnya, Pak Sarul ya diuntungkan. Potensikah Anies SYL? Pak Dokter, Pak Deka? Oh, saya melihatnya masalahnya di partai. Di partai ya. Kalau Karena misalnya- tidak bertambah ya. Tidak bertambah, Pak. Iya. Tidak bertambah, Ki. Iya. Agak sulit, Ki. Hmm. Makanya saya bilang tadi agak ada kesulitan bagi Ya, Pak iya, Sarul ini partai. karena dia hanya wapres. Kalau dia calon Iya. presiden itu Mungkin ada nilai jual. ada nilai jual, Pak. Beda Anies capres Capres dia. dan masuk kategori kuat tiga besar. Tiga besar. Itu di situ Iya. sebenarnya, di situ kendalanya. Betul. Saya melihatnya bahwa tidak bisa juga. Kenapa? Karena dia tidak bisa. Nasdem harus tambah. Iya. Misalnya partai apalah yang cukup merapat, misalnya dengan PKS, dengan Iya. Golkar, dengan apalagi Demokrat. Demokrat Iya. bahkan Yang, banyak yang paling cenderung itu PKS Demokrat, yang paling Demokrat. cenderung ya. Itu yang Iya. lebih dekat dan dari hasil survei itu yang lebih bagus Betul. kelihatannya kan, yang bisa melawan misalnya Prabowo Puan. Iya. Nah, kalau misalnya Anies Demokrat AHY. ini AHY Anies ini AHY. itu kekuatan besar karena milenial kan. Iya. Milenial itu Tokoh saya muda. saya belum mendapatkan misalnya Anies ke SYL, masih ada kemungkinannya kalau Ganjar ke SYL. Itu masih ada ya Masih ada, kemungkinan. masih ada, masih ada. Erlangga bagaimana Pak Dika? Erlangga, kalau Golkar sih saya kira kekuatannya kalau Erlangga kan harus capres. Iya, Tapi kan Golkar itu kan tidak ada masalah, Pak. iya. Apapun banyak Iya. tetap testosteron. Artinya Golkar tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting masuk capres dulu, nanti Iya. tetap dia menjadi menteri, Pak. Menjadi bagian dari Tetap ada di pemerintah. kekuasaan. Ada di kekuasaan. Itu kan caranya Golkar, Pak. Iya. Jadi tidak ada dia
kan harus diakui Pak, tidak bisa juga dipaksakan. Kalau misalnya mohon maaf saja, Erlangga didorong menjadi capres juga Berat. sama berat, Iya. berat sekali, berat. Tapi itu saya katakan tadi, Golkar itu begitu Pak, dia tidak Dia, peduli. kalau Golkar saya lihat dia akan berhitung mana yang akan menang. Tidak ada urusan, Tidak ada urusannya. sama jadi mau menang yang jelas ya. Tetap dia pada saat sudah ada presiden dia akan menang pada situ, Betul. dia akan masuk di. Berarti memang karena dibutuhkan memang. Iya. Betul. Ya karena kan sistem pemerintahan kita kan memang seperti itu. pengaruh Golkar sangat dibutuhkan. Oh sangat Pak, sangat. Berarti memang Karena- satu-satunya harapan bagi Iya. Pak CL, Pak Dr. Amirudin, Iya. hanya Ganjar. Ya, betul. Tapi masalahnya Jadi- Ganjar ini kan jadi rebutan juga di luar Iya. Pak Anies ya. Iya. Nah, Betul. kalau Pak Anies kan sudah jelas. Iya. Bahkan kalau dilihat dari segi geopolitik, Pak Anies cocoknya memang jangan Indonesia Timur. Betul. Kalau mau Ambil kuat, wakil. dia harus ambil wakil dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, Kalau Ganjar, memang dia harus memilih di timur. Ya itu beda dengan Itu Anies kan? posisi Ya, aman. beda. Tapi perlu diingat, Eh. Ganjar ini harus memilih timur yang punya finansial kuat. Nah itu masalah juga. Kalau sama-sama tidak punya finansial, Nah, itu masalah. jalan Karena tempat ya. Ganjar tidak memiliki finansial yang sangat kuat. Ya, pertanyaannya ada nggak misalnya toko di belakangnya? Iya. Ya. Sementara ini juga belum Belum ada. Masih- belum ada. banyak mengidentikan dengan Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi belum pernah bersikap. Tidak bersikap. Saya pikir masih ya asumsi lah menurut saya. Jadi memang pertarungan ke depan ini saya lihat akan diperhitungkan adalah kombinasi antara Jawa Timur. Ya. Ya, kalau saya lihat pilpres ke depan. Jadi tidak bisa, kalau saya melihat juga antara Prabowo sama Puan ini, indikasi betul atau tidaknya belum pasti. Karena ini kan masih relawan ya. Jadi memang saya Bahkan lihat kasus survei juga lemah loh. lemah sekali. Saya pun Mujani indikator. Iya, betul sekali Pak Dir. Jadi memang surveinya sangat Iya. lemah. Ya, makanya justru yang diuntungkan sebenarnya Ganjar. Ganjar dengan Anies. Anies dengan Ganjar, dengan Anies. Ya, makanya itu publik sudah bisa melihat bahwa dengan deklarasinya Prabowo sama Puan ini tidak menarik. Nggak menarik dah. Tidak menarik. Nggak publik. dibahas di. Tidak ada. Iya. Di warkop Tidak viral. Di warkop dianggap tidak ada ini. Tidak Lewat. lewat. Nah, coba kalau kita ngomong tentang Ganjar dengan Anies itu Iya. warkop itu jadi seru. Seru. Nah, seru. Jadi makanya saya melihat memang 2024 ini berulang lagi 2004 kombinasi antara Jawa Timur ini Iya. zamannya SBY sama JK itu. Iya. Nah makanya siapapun presidennya, apakah Pak Ganjar atau Anies memang harus. Nah kalau Anies tidak cocok ambil Tidak orang cocok. timur. Nah, Pak Ganjar ini adalah orang yang paling tepat kalau Anda orang dari timur, Iya. Karena dia Ya. berasal dari Jawa. dari Jawa. Kalau Pak Anies itu dia Jawa Barat sebenarnya basisnya Ya, dia. Jawa Barat. Karena ibunya kan orang Kuningan. Nah, makanya PKS Jawa itu Barat. totalitas mendukung Pak Anies. Iya. Ya, kan? Karena basisnya PKS itu kan ada di Jawa Jawa Barat. Betul. Nah, tinggal memang Anies ini harus pintar-pintar jadi wakil. Ah. Kalau salah ambil wakil dan tidak memiliki finansial, selesai Nah, juga beliau. Kalau dengan AHY saya pikir cukup kuat ya. Cukup Dengan kuat, AHY. karena Nah, soalnya ada dua kali Nasdem. presiden, Iya, Pak. dua kali Nah, presiden. ada Nasdem di situ ya. Saya lihat arahnya Ada Pak Nasdem. JK mengarah ke sana. Kemungkinan saya Saya juga. lihat Iya. arahnya Pak JK. Nah, Maaf ini saya meraba-raba tuh. Saya dapat bisik-bisikan langsung Iya, tentang itu. iya. Ah, Karena memang Pak Dekan tidak ada figur lain yang cocok mendampingi Pak Anies kecuali Pak AHY. Kalau saya ya. Betul. Bahkan Pak Muhaimin sendiri menurut saya masih kalah grade Oh, kalau jauh, sama Pak AHY. Iya, iya. Seperti itu. Karena Pak ini orangnya dari militer ya. Iya. Dan beliau masih bersih, baru masih Betul. muda. Pengaruh orang tuanya sangat Orang tinggi. tuanya Dan sangat- Ya. kekuatan finansial juga Finansial. masih Oke. kuat. Pasti kuat Iya, pada dua kuat kali sekali. presiden Pak. Iya. Nggak bisa masih ada orang-orangnya itu. Iya, masih berpengaruh lah. Masih berpengaruh. Bahkan ada yang mengatakan begini Pak Dekan. Iya. Di Indonesia ini kan dipengaruhi dua kutub. Iya. Kutub barat dengan timur. Timur ini kan Cina. Iya. Itu kan kecenderungannya ke Jokowi CS atau Iya. Ganjar lah kalau Iya, misalnya. iya, iya. Nah kalau SBY kan Amerika. Amerika. Barat, Iya, oh, Barat. gitu. Nah kalau misalnya Pak Anies mau menghadapi kutub Cina ya harus ambil Amerika lah. Dan pintunya lewat SBY. SBY. Luar biasa isinya Pak Dir. Biasa nih. Kutu baru. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Menarik itu. Jadi memang kesimpulannya ini Ya. kelihatannya memang Pak Sarul kalau dari semua tokoh-tokoh yang mempersiapkan diri ini kelihatannya beliau yang paling kerja keras ya Pak Degang ya. Saya harus kerja Pak Sarul, keras. ya. Dia harus kerja keras. Tapi kita tidak boleh menafikan Tidak bisa. bahwa beliau ini selalu punya cara Itu. dengan segala pengalaman-pengalaman Pengalaman politiknya. Tapi harus di-warning juga, harus hati-hati dengan Pak Sarul ini. Betul yang Pak Dir katakan tadi, bos di ujung-ujung itu. Dia akan sampai sekarang pun mungkin timnya lagi bergerak juga. Nah memang Pak Sarul ini jangan dianggap enteng. Dia sih di ujung-ujung itu beliau bisa
tiba-tiba di orbit jadi wapres ya, Iya. ada yang backup. Nah, hal-hal yang begini saya kira serba karena beliau dilirik oleh pengusaha-pengusaha karena prestasi-prestasi beliau ini. Saya kira itu yang perlu kita ingat. Ya. Saya kira itu. Bang, Kementerian Pertanian juga lah hamba asal. Iya. Bisik-bisik ini. Betul. Itu yang harus Waktu jadi gubernur sampai sekarang dari resisten dengan kelompok-kelompok Iya, nasionalis, betul sekali. kelompok-kelompok pemuda. Betul. Nah, artinya dia tetap jaga Betul. komunikasinya kan. Komunikasi mulia. Nah, komunikasinya terhadap pemilik-pemilik modal Betul. juga ya, seperti yang disampaikan tadi apa namanya itu kutub timur itu. Kutub Timur. Iya, cenderung ke situ kan. Iya. Cenderung ke situ saya lihat. Makanya dia harus memang presidennya kutub barat. Ini kan rumusnya ini Badir. Iya. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya beliau berasal dari Golkar. Iya. Bisa saja dia kembali ke Golkar. Bisa jadi. Ketika misalnya Erlangga bukan solusi, tentu Golkar akan mencari Saya solusi. lebih menarik itu Ah, Pak gitu. Sahrul daripada Iya. di Erlangga. Iya. Jadi wakilnya Pak Sahrul. ya, Atau misalnya Pak Erlangga tidak maju tapi Pak Sarul yang mendapatkan berkah dari Golkar bisa saja. Seperti itu. Betul. Karena kalau di Pilpres ini ada dua yang membuat kita dilirik. Punya partai, mengamankan satu partai sebagai modal, Betul. atau terekam memiliki kekuatan finansial yang Iya. kuat. Betul. Nah, kalau Pandi Amran kelebihannya secara pribadi memiliki kekuatan finansial ditambah jaringannya. Ya. Nah itu. Kalau Pak Anies selesailah gubernur DKI ini. Iya. Maaf lah gubernur Tanggal DKI ini. 16 Oktober selesai. Iya. Pak Jokowi kan sudah pernah membuktikan gubernur DKI bisa jadi presiden. Artinya kalau Pak Jokowi bisa maju lewat jabatan gubernur, masa Pak Anies tidak? Jadi gitu. Dan itu jelas partai belakangnya kan, Iya. tanda-tandanya jelas. Ini Nasdem kan cara saja bahwa kita mau kompensi, padahal Iya. sudah hampir pasti. Bukan karpet merah buat Anies. Ya. Sebenarnya beliau hanya mau mengukur Iya. tokoh-tokoh yang lain siapa yang mau maju, Iya. siapa yang potensi menjadi lawan Anies. Iya. Jadi bahasa kasarnya ya kamu plastik politiknya saja. Kalau menurut saya mengerti kan maksud dari Pak Dekan tadi. Baik, saya pikir cukup Pak Dekan ya. Iya. Diskusi-diskusi santainya nanti kita lanjutkan Iya. sambil melihat situasi politik Iya. ke depan. Sahabat dan sobat Episode sangat menarik diskusi santai bersama dua orang hebat yang telah hadir mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita di Episode. Nantikan beliau nanti pada sesi berikutnya tentunya dalam pengembangan politik nasional, karena biasanya sih 2 bulan 3 bulan itu selalu ada perubahan-perubahan. Iya. Nah, dan kita akan membedah setiap perubahan-perubahan itu bersama beliau-beliau. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Dekan Siap. dan Pak Dr. Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Iya, sama-sama. Sudah Pak, diundang. Sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.